Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh, first of all, I would like say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us the chance, time, and the health. Ya, and salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, who has brought us from the darkness to the lightness. Oke, thanks for welcome to my video with Mr. Erwin as a teacher in English in vocational high school Turuna Parang Serempuan. Okay, to all of my students, I hope you follow my videos, especially for the 10th grade students. For this moment, I would like to deliver my lessons, my subject. It is about adverb. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adverb. Nah, jadi pelajaran ini ditujukan kepada anak-anak kami yang tingkat 10. Ya, terus ikuti video Bapak supaya nanti tidak ketinggalan dalam pembelajaran daringnya. Oke. Nah, sebelumnya di dalam adverb ini kita ada focus of study-nya. Ya. Jadi yang pertama, to comprehend of its meaning. The second one, conveyor of material and giving of example. Ya. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui apa maksud daripada materi pembelajaran kita, apa pengertiannya. Ya. Jadi tidak ada gunanya nanti kita membahas adverb tapi kita tidak tahu apa dia adverb. Ya. Nah, setelah kita memahami apa dia adverb, kemudian selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang berkaitan dengan adverb. Ya. Termasuk penjabaran rumus, ya. Kemudian pembentukan kalimat, penempatannya di mana nanti kita menempatkan adverb itu, ya. Karena di dalam pembahasan adverb, ya, ada beberapa poin penting yang akan kita pahami. Oke. Nah, setelah kita memahami rumus dan pembentukan kalimat serta peletakan adverb itu, maka ada pemberian beberapa contoh supaya anak-anak kami lebih memahami. Ya. Nah, jadi fokus of study kita ada 3. Yang pertama, to comprehend of its meaning, and then conveyor of material, giving of examples. Jadi yang 3 poin inilah yang akan kita bahas, yang akan kita jabarkan di dalam video kali ini. Ya. Nah, jangan lupa ditonton seperti yang Bapak sampaikan tadi supaya tidak ketinggalan materi pembelajaran kita terkhususnya untuk kelas 10. Ya. Nah, ya. Oke. Nah, di sini ada pengertian daripada adverb. Seperti focus of study kita yang barusan Bapak sampaikan di slide sebelumnya. Ya. Adverb. Coba perhatikan di sini. Adverb is a word or expressions that explain a verb, adjective, preposition, sentence. Oke. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, adverb itu adalah sebuah kata atau ungkapan yang menjelaskan tentang kata kerja, kata sifat, preposisi, kalimat. Bapak ulangi lagi, bahwasanya adverb itu adalah kata atau ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, preposisi, dan kalimat. Preposisi itu adalah kata depan. Ya. Preposisi sudah kita bahas di video pertama, ya. Di video pertama.
Nanti penjelasan tentang proposisi, adjective, verb, sentence, silakan anak kami lihat video sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita memahami daripada adverb, dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwasanya adverb itu adalah kata keterangan. Ya, adverb itu adalah kata keterangan. Ya, adverb terdiri dari beberapa poin. Ya, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama bisa dilihat di sini. Berarti dia terdiri dari 4 adverb. Yang pertama, oke, please focus on my slide. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency. Jadi yang 4 ini akan kita bahas di slide seterusnya. Tapi untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai adverb of manner. Ya, nanti pengertiannya akan kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, adverb of place. Jadi kita cukup membahas yang 2 ini saja dulu. Untuk pembahasan adverb of time, adverb of frequency, nanti video selanjutnya akan Bapak terangkan lagi. Oke. Nah, kita perhatikan di slide ini ada pengertian adverb of manner. Ya, adverb of manner. Oke. Adverb of manner is a word or expression that used to explain of verb. It usually followed by adjective ly. Oke. Nah, adverb of manner adalah sebuah kata atau ungkapan yang digunakan untuk menerangkan kata kerja. Jadi nanti kita di sini adverb of manner itu kita gabungkan atau kolaborasikan dengan kata kerja. Jadi kita harus memahami kata kerja. Kalau kita tidak memahami kata kerja, mustahil kita belajar tentang adverb of manner. Ya. Kemudian it usually followed by adjective ly. Jadi dia selalu diikuti dengan kata sifat ly. Nanti kata sifatnya kita tambahkan ly. Jadi apa dia? Oke, kita perhatikan contohnya. Intinya kita paham bahwasanya adverb of manner itu adalah menerangkan kata kerja yang mana nanti dia diikuti dengan adjective ly. Ya, dia contohnya di sini. Example. Kita perhatikan. Di sini ada kata quiet. Udah Bapak translate di sini yang artinya tenang. Quiet ini termasuk kata sifat sesuai dengan pengertiannya. Nih. Kemudian kata sifat itu kita tambahkan ly-nya. Sudah. Lihat. Ya, pelan-pelan lihat biar paham. Kemudian setelah kita gabungkan quiet plus ly ya becomes to quietly. Dia menjadi quietly. Ya. Yang artinya menjadi dengan tenang. Sebelumnya quiet itu yang artinya tenang, adjektif, ya. Ketika kita tambahkan ly nih, maka dia berubah meaning, change meaning, become to dengan tenang. Jadi dengan tenang inilah nanti yang menerangkan kata kerja sesuai pengertian daripada adverb of manner itu. Quietly inilah yang menerangkan kata kerja nanti. Makanya kita carilah quietly yang nyambung ke kata kerja. Bapak buat sini contohnya drive. What does it mean drive? Drive it means that mengemudi, mengendarai. Nah, kalau kita gabungkan kata kerjanya ke dalam adverb of manner-nya, drive quietly, ya, berarti dia mengemudi atau mengendarai dengan
tenang. Berarti dia nyambung. Tinggal nanti kita buat ke dalam kalimat. Nah, jadi drive ini mengendarai ya artinya. Dan yang menerangkan drive ini adalah quietly, dengan tenang. Sesuai pengertiannya, is a word or expression that used to explain of verb. It usually followed by adjective ly. Pas sesuai pengertiannya. Oke. Kita lihat bagaimana dia pembentukannya dalam kalimat. The bus is driven by George quietly. Repeat again. The bus is driven by George quietly. Oke, sebelumnya Bapak artikan dulu. Bus itu dikendarai oleh George dengan tenang. Ya. Nah, perhatikan di sini. Driven kenapa berubah menjadi bentuk ketiga? Karena kalimat ini adalah termasuk kalimat pasif. Ya. Kalimat pasif. Yang mana kalimat pasif dia terdiri dari subject plus to be and verb 3 plus complement. Jadi driven ini kita ubahlah bentuk ketiga. Bentuk pertamanya drive, drop, driven. Ya. Nanti biar lebih paham kenapa Pak bisa jadi bentuk ketiga, ya, mungkin di pelajaran selanjutnya akan Bapak terangkan bagaimana pembentukan kalimat pasif dan kalimat aktif di dan me, ya. Nah, the bus is driven by George quietly. Bus itu dikendarai oleh George dengan tenang. Berarti yang dibahas di sini mengenai bus. Bus yang dikendarai si George. Dia mengendarainya dengan tenang. Ya. Makanya driven quietly merupakan adverb of manner. Paham? Oke, saya harap paham ya. Kemudian contoh kedua, loud. It means kuat. Plus always change meaning becomes to loudly dengan tenang. Dengan kuat. Loudly dengan kuat. Kita carilah kata kerja yang nyambung ke dengan kuat. For example, speak. Speak loudly. Speak loudly. Speak slowly. Speak loudly. Berbicara dengan keras. Berarti dia nyambung. Tinggal kita buat ke dalam kalimat. Oke, lihat contohnya. Intan speaks loudly to me. Intan speak loudly to me. Intan berbicara dengan keras kepada saya. Berarti yang berbicara dengan keras itu adalah Intan. Kepada siapa? Kepada saya. Mana yang menerangkan kata kerja? Loudly. Loudly ini menerangkan speak-nya sesuai dengan pengertiannya. Ini to explain of verb. Verbnya speak. Ya. Adverb of manner-nya adjective plus ly. Sudah. Loud menjadi loudly. Loudly. Intan speak loudly to me. Intan berbicara dengan kuat, dengan keras kepada saya. Nah, itulah mengenai adverb of manner. Oke. Nah, some of words. Lihatlah beberapa pembentukan adverb of manner itu. Proudly, dengan bangga. Ya. She stand up at the podium proudly. Contohnya ya. Dia perempuan berdiri di podium dengan bangga. Berarti yang diterangkan adalah berdiri. Quickly, dengan cepat. She runs quickly. Dia perempuan berlari dengan cepat. She drives my car carefully. Dia perempuan mengendarai mobil saya dengan hati-hati. Slowly. Ya, the mouse runs slowly to the forest. Kancil itu berlari dengan santai ke dalam hutan.
suddenly, dengan tiba-tiba. Ya. He surprised me suddenly. Dia mengejutkan saya dengan tiba-tiba. Softly, dengan lembut. Ya. My lectures, ya, explain our lesson softly. Dia menjelaskan materi pembelajaran kepada kami dengan lembut. Easily. She finished his homework easily. Dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan mudah. Contohnya di sini sudah Bapak buat. Ini, lihat ya. Her father looked his performance proudly. Ayahnya melihat penampilannya dengan bangga. Kedua, Peter passed his last exam quickly. Peter melewati ujian terakhirnya dengan cepat. Almost all students finish their duty easily. Sebagian besar siswa menyelesaikan tugas mereka dengan mudah. Oke ya. This is the more examples at web of manner. In this slide, you can see, ya. In this slide you can see some words, some example of at web of manner, like beautifully dengan indah, proudly, quickly, carefully, slowly, suddenly, softly, easily. Okay, next slide. Yeah, this is the more and more examples. She types the email wrongly. Dia mengetik email dengan salah. Evan drives a motorcycle badly. Evan mengendarai sepeda motor dengan buruk. Anthony help me humbly. Anthony membantu saya dengan rendah hati. Almost of American people build their home simply. Sebagian besar orang Amerika membangun rumah dengan simpel, dengan sederhana. Martha accept her positions happily. Martha menerima posisinya dengan senang. Perry always arrange the content of his bag neatly. Perry selalu menyusun isi tasnya dengan rapi. The lecturer explained the data clearly. Dosen menjelaskan tugas dengan jelas. The old man disappeared in the dark mysteriously. Ya, pria tua itu hilang di kegelapan dengan misterius. I can't read the novel correctly. Saya tidak bisa membaca novel dengan bagus, dengan benar. The judge God gives the decision about case wisely. Hakim memberikan keputusan tentang kasus dengan bijak. Okay. Next. Okay, the next example is about what is at verb of place. Okay, you can see the meaning of adverb of place is a word that used to identify a place. Jadi kita gunakan adverb of place itu mengidentifikasikan tempat, menerangkan tempat. You can use like this: there, here, anywhere, in, front of, around, within, in, at, on, everywhere, somewhere, behind, inside, outside, above, below, on right, on left, corner, forward, backward, upward. Di sini sudah Bapak artikan. Tinggal dilihat. Above di atas, below di bawah, on right di kanan, on left di kiri, corner di sudut, forward ke arah depan, backward ke belakang, upward ke atas, there di sana, here di sini, anywhere dimanapun, in front of di depan, around di sekitar, within di dalam, in di, at, on. It have the same meaning. Everywhere di mana-mana, somewhere di suatu tempat, behind di belakang, inside di dalam, outside di luar. Okay, let's see next slide. At this part, I would like to giving you about adverb phrase examples. Look at first one or number one. They wait for me there. What does it mean? Mereka menunggu saya di sana. Ya, there explain
today. There ini menjelaskan mereka, bahwasanya mereka ditunggu di sana. Tempat, menerangkan tempat dia. Second one, if you want to see air balloon, you will have to go outside. What does it mean? Jika kamu ingin melihat balon udara, kamu seharusnya akan pergi keluar. Nah, dia menerangkan tempat. Yang diterangkannya adalah air balloon. Third one, please bring that book here. Tolong bawa dulu buku itu ke sini. Jadi yang diterangkannya adalah buku. Here. Keterangan tempatnya adalah here. Number 4. There was a cup of coffee on the table. Di sana ada secangkir kopi di atas meja. Coffee table on the table. Sorry ya, di sini ada salah sedikit. Yang menerangkannya adalah there. Ya, sorry. There di sini yang menerangkan a cup of coffee ya. Oke, so number 5. Your parents live in Manado. In kita gunakan untuk nama kota. Ya. Number 6. When she entered the room, she sat down. Ketika perempuan itu membuka ruangan, dia duduk di bawah. Down. Okay, I think that's all the explanation about adverb phrase. I hope you understand and focus in the subject because English is more important for all of my students to get the job easily to make the conversation between you and the other human from English, from American and the other place. Okay, for explanation picture about adverb of time, adverb of frequency, please wait for the next video. Thanks for your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.